Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul Musyarakah Pelajaran Akuntansi. Nah, kelompok kami terdiri dari Putri Ismi Aulia, Siti Khadijah, Novela Elza Zahari, Muhammad Hendrik, dan Ahmad Nasrul Wahib. Nah, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Muhammad Hendrik. Kepadanya kami persilahkan. Musyarakah secara bahasa berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilah, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau syarikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Secara fikih, dalam kitabnya As-Sailul Jarar jilid 3 halaman 246 dan halaman 248, Imam Asy-Syaikoni menulis sebagai berikut. Terwujud atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian, modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syarikah tersebut. Antonio pada tahun 2004 mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sumber hukum akad musyarakah diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akad musyarakah pada surat An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian As-Sunnah, hadis qudsi dari Abu Hurairah, aku dalam kurung Allah adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Kemudian Ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Rukun musyarakah terdiri dari 4. Yang pertama adalah perilaku, terdiri dari atas mitra. Kedua adalah objek musyarakah berupa modal atau mal dan kerja. Ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Keempat adalah nisbah keuntungan. Syarat-syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah itu apa? Yaitu pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad tidak sah jika diucapkan secara verbal, tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Jadi harus sah secara disaksikan itu. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, boleh berupa emas, perak atau sepadan dengan nilainya. Dapat terdiri dari as perdagangan boleh, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan. Nah, partisipasi dalam mitra itu apa? Oleh mitra itu apa dalam pekerjaan? Yaitu sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan atau bagi keuntungan yang diterima. Nah, sekarang macam-macam musyarakah. Macam-macam musyarakah yaitu ada kalanya pertama adalah syirkah al-milik atau kepemilikan. Nah, syirkah milik di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua adalah syirkah ukut atau syirkah akad.
yaitu dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian atau investasi bersama dan berbagi untuk dan resiko. Selanjutnya, al-inan. Syirkah al-inan terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang akan disetorkan. Yang selanjutnya, syirkah muafadhah. Syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Yang selanjutnya, syirkah al-a'mal atau abdan, yaitu kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Pada syirkah abdan, kedua belah pihak tidak menyetorkan uang melainkan skill atau pekerjaan ditawarkan kepada para orang yang di dalam syirkah tersebut. Yang selanjutnya, wujuh. Syirkah wujuh yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. 1. Salah satu mitra menghentikan akad. 2. Salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal. 3. Modal musyarakah hilang atau habis. Ini bisa berakhir sebuah akad musyarakah. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Modalnya berapa yang dikeluarkan, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan keadaan modal yang dikeluarkan oleh seseorang. Yang kedua, pembagian keuangan atau pembagian keuntungan tidak profesional dengan modal. Manfaat musyarakah. Manfaat musyarakah yaitu pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal dan aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang selanjutnya, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah itu berbeda dengan prinsip bunga.